Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, dan berikan kami pemahaman untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 yang mengatakan demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sepanjang hari, Tuhan selalu menyalurkan berkat-Nya kepada manusia di muka bumi. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, tidak ada satupun kejadian yang bukan merupakan berkat dari Tuhan. Untuk itulah kita harus selalu bersyukur, sebab dengan bersyukur, Tuhan akan memberikan berkat-Nya yang lebih banyak kepada kita. Namun, mungkin sebagian orang masih tidak menyadari bahwa hidup mereka sebenarnya dipenuhi oleh berkat Tuhan. Mereka beranggapan apa yang dimiliki saat ini merupakan bagian dari hasil usaha dan kerja keras mereka sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan, segala pencapaian, kesenangan, prestasi dan sukacita yang kita peroleh di dunia ini merupakan berkat yang nyata dari Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan adalah pasti. Dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat 13 mengatakan, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Untuk mengalami berkat Tuhan, pemazmur memberikan kuncinya, yaitu takut akan Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti bagi orang yang takut akan Dia. Berkat juga merupakan sesuatu yang pasti bagi orang yang mau melakukan sesuatu bagi Tuhan atau bekerja bagi Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Artinya, memiliki keberanian untuk duduk kepada kehendak Tuhan, apapun keadaannya. Tuhan Yesus pun tunduk sepenuhnya atas kehendak Bapa. Untuk menikmati berkat Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita harus hidup takut akan Tuhan dan mengikuti jalan yang telah ditetapkannya. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 mengatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku.
Dan dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 mengatakan, nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Di tengah situasi yang semakin tidak baik ini, di mana ada banyak sekali peristiwa yang tidak terduga terjadi, seperti krisis, peperangan, bencana alam, tingkat kejahatan manusia, bahkan yang lain-lain, menyebabkan banyak orang dihantui rasa takut dalam menjalani hidup. Mulai dari takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, takut tidak mampu membiayai sekolah anak-anak, takut mengalami rasa sakit, dan takut diperlakukan jahat oleh orang, bahkan yang berada di sekitar kita. Rasa takut ini muncul sebenarnya merupakan hal yang wajar dirasakan, tetapi kadang rasa takut kita terlalu berlebihan, bahkan melebihi dari rasa takut kita terhadap Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap orang memiliki rasa takut terhadap Tuhan, bukan rasa takut terhadap perkara-perkara yang ada di dunia ini. Takut akan Tuhan adalah sikap terhormat dan kagum kepada Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang patut dan layak untuk menerima pujian. Rasa takut akan Tuhan juga mendorong orang untuk taat melakukan kehendak Tuhan, sebab takut akan Tuhan adalah kunci untuk mengalami berkat Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 128 ayat 2 mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya disertai oleh Tuhan, sehingga apa saja yang dikerjakannya selalu mendatangkan hasil. Bila dia adalah petani, maka benih yang ditaburkan di ladang pasti akan tumbuh dan menghasilkan tuaian. Begitu pula dengan yang lainnya. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 11 mengatakan demikian. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Berkat berupa hasil atas jerih payah juga berlaku bagi setiap orang yang takut akan Tuhan. Pemazmur menambahkan bahwasannya Tuhan memberi berkat kepada keluarga yang takut akan Dia, seperti istri yang akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, dan anak-anaknya yang menjadi seperti pohon zaitun di sekeliling meja, yang adalah merupakan lambang kelimpahan berkat. Dalam kitab Roma pasal 9 ayat 15 dan 16 mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal ini tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ketika kita mau diberkati Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, agar belas kasihan dan kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini sesungguhnya adalah cermin dari kemurahan Tuhan yang tidak terhingga. Dari saat kita membuka mata di pagi hari, hingga kita memejamkannya kembali di malam hari, setiap detik kehidupan yang kita jalani adalah bukti dari kasih karunia dan berkat Tuhan yang nyata. Namun begitu sering kita lupa, bahkan menganggap hal-hal baik yang terjadi dalam hidup sebagai hasil dari kerja keras kita sendiri. Kita lupa bahwa tanpa kekuatan dan nafas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan, tak satu pun dari semua yang kita raih dapat terjadi. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan bahwa berkat Tuhan adalah sesuatu yang pasti bagi mereka yang hidup takut akan Dia. Takut akan Tuhan
bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi dalam hormat, taat, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Mazmur pasal 25 dan Mazmur 128, Tuhan menjanjikan penyertaan, perlindungan, dan keberhasilan bagi mereka yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bahkan dalam keadaan dunia yang tak menentu, dalam situasi yang penuh ancaman dan ketakutan, Tuhan tetap ingin agar kita menaruh takut kita kepada Dia, bukan kepada masalah. Takut akan Tuhan akan menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan, kejujuran, kesalehan, dan pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Dan dari ketaatan itu akan mengalirlah berkat dalam segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan anak-anak kita, bahkan dalam usaha dan bisnis yang kita kerjakan. Tuhan sendiri berjanji akan menghalau belalang pelahap, agar hasil jerih payah kita tidak habis percuma. Dia pula yang akan melimpahkan berkat dalam bentuk damai sejahtera, sukacita, kesehatan, dan kecukupan dalam segala hal. Lebih dari itu, berkat Tuhan tidak hanya tentang harta atau materi. Kadang, berkat terbesar adalah kepekaan rohani, kekuatan dalam pencobaan, pengharapan dalam kesesakan, dan iman yang tetap teguh saat segala sesuatu tampak tidak pasti. Dan semuanya itu hanya mungkin dialami jika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperbaharui sikap hati kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tapi takutlah akan Tuhan dan serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka kemurahan dan belas kasihannya akan menyertai kita setiap hari, dan kita pun akan hidup dalam kelimpahan berkat yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup dalam takut akan Engkau, agar hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bimbing setiap langkah hidup kami, dan curahkanlah berkat-Mu atas hidup kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu.
Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.